sisa 48 tahun lalu, kalau saya otokritik buat diri saya ngerasa udah terlalu banyak hal tidak baik yang saya kerjakan gitu. Menjadi positif itu kan sulit ya, pasti ada perlawanan negatif lah. Pasti Itu cara melawannya gimana? Nggak usah dilawan sih. Jadi mengalir aja. Kalau saya mikir ya proses lah, semuanya proses. Proses gimana harus, saya yang selalu meledak-ledak ya, kalau ngelihat mungkin rapat di DPR, selalu emosi segala macam, tidak ada balance karena saya selalu berpikir dengan logika. Nah ternyata logika tuh jangan dibiarkan sendiri, dia harus ada temennya, yaitu kolbu kita. Jadi harus disambung antara kemampuan berpikir dengan intelektualitas dan kemampuan berpikir dengan batin kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita. Jadi lebih kayak lebih banyak rasa syukur, hilang rasa khawatir. Ntar kalau nggak gini besok gimana gitu kan. Kayak gitu. Anak gue masih kecil, gitu. Kerjaan kayak begini, dihantem di luar, gampang kerja, jadi politisi negatif jadinya. Tapi semenjak ada masuk umur 49 tahun itu, karena di tahun lalu kakak perempuan saya juga meninggal, saya bilang sekali. Nah masuk ke usia ini, hidup itu singkat gitu. Terus yang bisa terus ngapain? Yang bisa kita kerjain aja yuk. Untuk yang baik. Sisa 48 tahun lalu, kalau saya otokritik buat diri saya ngerasa udah terlalu banyak hal tidak baik yang saya kerjakan gitu. Berarti pertobatan baru setahun terakhir. Baru 2 bulan. 2 bulan. Nggak proses semuanya. Semuanya proses, harus ada hal-hal yang harus diurusi, yang tidak lagi apa yang saya khawatirkan. Sebenarnya saya mikir kayak gitu. Justru kan selalu mikir susah banget kerja jadi politisi perempuan yang keras kepala kayak gini gitu ya. Saya membongkar beberapa kasus-kasus, tapi ya itu memang menurut saya harus saya bongkar gitu. Dengan tantangannya, dengan ancamannya, anak 3, gak ada laki, curcol gue. Itu kayak loh, bukannya harus bersyukur, masih dikasih kerjaan, masih dikasih kepercayaan, masih punya jabatan kayak gitu, bukannya harus bersyukur. Gak semua orang dikasih Allah hidup seperti ini. Jadi itu yang juga saya selalu bilang, kadang kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Mengasihinya tuh kayak, duh gue kan begini, gue kan begitu, jadi mengeluh. Nggak, ternyata kalau kita balik cara pandangnya dengan pakai bangun tidur aja itu udah penuh rasa syukur sebenarnya. Pas bangun sekarang saya mulai belajar untuk pas bangun langsung bangun, duduk sebentar, ya Allah terima kasih saya masih hidup, terima kasih tubuh ini, terima kasih jantung, terima kasih semua organ tubuh yang sudah berfungsi, masih berfungsi pagi hari ini. Itu aja udah takjub kan. Jadi nggak sesuatu yang mikir yang terlalu besar, ya sudahlah. Kita sadar kemampuan kita terbatas, rencana sebaik apapun rencana Allah sudah ada kan. Kalau kita yakin 40 hari janin itu udah ada skenarionya. Nah gimana cara menemukan skenario itu yang itu nggak bisa pakai ini? Itu kan di luar rasionalitas manusia, ya kan? Betul. Itu hanya bisa ketemu kalau kita percaya sama yang goib. Percaya sama yang goib itu, ya kan hanya bisa pakai ini. Pengetahuan manusia itu terbatas, tapi kemampuan manusia terbatas untuk mengetahui pengetahuan, tapi pengetahuan itu sendiri tidak terbatas. Bagaimana cara kita menemukan? Karena ini kita terbatas, hanya bisa pakai ini. Bagaimana menemukan ini? Ya udah pasrah aja, ikhlas aja hidup. Ikhlas tuh bukan berarti diem. Pasrah tuh bukan berarti udahlah saya nerima aja, enggak kayak gitu. Itu yang sulit ya. Ikhtiar. Jadi
Kalau saya doanya gini, ya Allah kasih kekuatan untuk bisa terus berjuang mumpung ada umur, ada jabatan gitu. Supaya hidup ini jadi hidup yang bermanfaat untuk banyak orang. Saya harus jalan kemana, saya harus nulis apa hari ini, saya harus baca apa, saya harus ngomong apa, saya harus bertemu siapa agar perjuangan tentang ini itu bisa berjalan dengan baik. Saya yakin ini bisa membantu banyak orang misalnya. Baru jalan pergi. Berarti pribadi Riki yang sekarang tidak semeledak dulu lagi. Nggak tahu juga. Saya nggak bisa jadi cermin buat diri saya sendiri, tapi insya Allah karena udah lebih, ya malu juga lah, udah mau 50 kan. Lebih terukur ya? Bukan lebih ini aja, lebih nggak terlalu ngoyo. Oke, jadi selalu ada plan A, plan B, sampai plan Z. Plan A gagal masuk plan B gagal masuk plan C. Banyak ya? Jadi nggak ada kegagalan dalam perjuangan untuk kebaikan. Yang ada tuh adalah mungkin kita salah strategi, belum tepat. Tapi kalau itu tentang kebaikan, apalagi untuk orang banyak, kalau belum berhasil bukan gagal. Tapi mungkin nggak lewat situ caranya. Nggak lewat situ. Dan gimana cara menemukan jalan yang nggak bisa dijangkau pakai otak ini? Ya pakai ini, digabung. Itu akan kebuka sama siapa harus berjalan, mana yang tidak perlu kita hiraukan, mana yang harus kita hiraukan gitu.